Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masihkah kita ingat kisah tentang Raja Saul? Raja Saul merupakan raja pertama di Israel setelah bangsa itu meminta supaya mereka sama dengan bangsa-bangsa sekitar yang memiliki raja yang memimpin atas mereka, Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul. Dan Saul dinobatkan menjadi raja pertama di Israel. Dan di masa-masa kepemimpinannya Allah berkenan kepadanya. Tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara-saudariku, semakin lama Raja Saul itu memerintah, dia semakin tidak setia kepada Tuhan dan tidak mematuhi perintah dan juga hukum Tuhan. Dia melaksanakan pemerintahannya bukan lagi berdasarkan pada kehendak Allah tetapi pada hati dan pikirannya sendiri. Dia tidak berpaut lagi kepada Allah. Lalu banyak hal yang dilakukannya melanggar daripada ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah sehingga Allah tidak lagi berkenan kepada dia, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nanti bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja Bapak Ibu tentang bagaimana Saul ini raja yang daripadanya ketika dia tidak setia dan dia tidak taat, Allah undur daripadanya. Roh Allah undur daripadanya. Allah tidak lagi berkati dia, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Lalu meminta Samuel untuk kembali mencari atau bahkan mengurapi pengganti Saul yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara-saudariku, pertanyaannya adalah apakah roh Allah bisa undur daripada diri orang lain atau bahkan yang diurapinya? Itu bisa. Dan jawabannya juga dan dalam hal ini kisah ini dapat dijelaskan dalam diri Saul itu sendiri. Allah undur daripadanya Bapak Ibu. Jadi bagaimana Allah undur daripada Saul, maka cirinya adalah dia tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati lagi. Dia hanya memiliki kebencian-kebencian di dalam dirinya. Kebencian kepada Daud, bagaimana dia bersepakat di dalam hatinya untuk membunuh Daud. Dan segala api kecemburuan dan juga kebencian ada dalam dirinya. Jadi salah satu tanda atau ciri roh Allah tidak lagi tinggal dia memberkati kita kalau kita memelihara kebencian di dalam diri kita, Bapak Ibu. Lalu dalam hal ini janganlah membuang aku dari hadapanmu. Orang-orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam iri, permusuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu seumpama seperti orang yang dibuang, tidak memiliki arah dan hidup. Dan dikatakan dalam firman ini, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Memang kalau kita tidak bersama-sama dengan Allah lagi, damai sejahtera tidak ada lagi, kasih tidak ada lagi, tetapi yang menguasai hati dan pikiran kita adalah kecurigaan, kebencian, amarah, permusuhan, dan dendam. Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Dan perlu saat ini kita merenungkan diri kita, apakah roh Allah masih ada padaku? Atau iblis telah menguasai hati dan pikiranku sehingga siapapun yang saya lihat, saya benci. Siapapun yang saya lihat, dia selalu tidak melakukan yang baik di mataku. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka saat ini kita membutuhkan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, rohmu jangan pernah undur daripadaku. Rohmu tetap tinggal di dalam hatiku untuk memberkatiku. Hanya orang yang menerima roh Allah di dalam dirinya ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dia akan selalu melihat masalahnya dengan berkata, tidak apa-apa. Dia akan selalu melihat kehidupannya dengan berkata, Tuhan akan menolong dan membimbing aku. Maka bagi orang-orang yang didiami oleh roh Allah selalu ada pengharapan dan sukacita. Sekalipun banyak persoalan dan penggumulan yang menghampiri dia. Mari saudaraku, pilih hidupmu yang menghidupi
atau yang ditinggali roh Allah, atau memilih hidup di dalam kepahitan-kepahitan tadi. Sekarang biarlah dan katakan, Tuhan biarlah roh-Mu tetap tinggal dalam diriku, membimbing aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memimpin pikiranku supaya memikirkan hal yang baik di tengah-tengah situasi kondisiku yang tidak baik-baik saja ini. Tetapi aku yakin dengan roh-Mu akan membantu aku melihat ada pelangi sehabis hujan ini. Di balik badai yang amat besar ini akan Tuhan sediakan hal yang baik dan indah. Itulah yang senantiasa terjadi bagi orang yang tetap menghidupi dan yang tetap menyadari roh Allah tinggal bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih biar firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami. Biarlah roh-Mu tetap tinggal dalam diri kami, menghibur hati dan pikiran kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami senantiasa sukacita. Tuhan, tetap tinggal Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah segala akar kepahitan kami tolak Tuhan. Biarlah segala kebencian, iri, dendam, permusuhan jauh daripada kami. Biarlah damai dan sejahtera, biarlah sukacita terjadi dalam diri kami. Oleh karena itu biarkan diri kami mengintrospeksi diri kami pribadi lepas pribadi, supaya kami lebih melihat diri kami daripada diri orang lain, supaya kami lebih banyak mengoreksi diri kami daripada mengoreksi orang lain. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati gereja-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati para jemaat-Mu ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.